Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas pada kegiatan sehari-hari. Nah, kali ini kita bertemu lagi, di mana pekan kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, mengenai klasifikasi makhluk hidup, dan belajar mengenai 5 kingdom. Setelah bab tersebut, kita akan menuju bab selanjutnya, di mana bertema ekologi dan pelestarian lingkungan. Pada tema yang terbaru atau tema baru kita kali ini, kita akan membahas tentang berbagai macam kehidupan atau ekosistem yang ada di sekitar kita atau di lingkungan. Yang pertama yaitu berupa komponen biotik. Kira-kira kalian tahu tidak komponen biotik itu apa? Komponen biotik adalah komponen yang dibentuk oleh makhluk hidup, atau kata lainnya, komponen biotik itu terdiri atas makhluk hidup, yang mana makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, komponen biotik ini terbagi menjadi 3, ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer. Sehingga bisa kita artikan komponen biotik tersebut karena terbagi menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada ketiga bagian tersebut terdapat makhluk hidup yang menaungi tempat-tempat tersebut. Kita akan membahas satu persatu mengenai komponen biotik. Yang pertama adalah produsen. Produsen di sini memiliki arti bahwa adanya makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang salah satu kingdom yang dapat melakukan makanannya sendiri. Apakah kalian ingat kira-kira kingdom apa yang termasuk dalam penamaan yang kita bahas tadi? Ya, kingdom yang kita maksud adalah kingdom pelantai, yang mana kingdom pelantai itu dapat membuat makanannya sendiri atau nama lainnya adalah autotrof. Dengan kata lain, produsen sendiri itu bisa kita artikan adalah tumbuhan. Sehingga kita simpulkan bahwa produsen itu adalah beberapa macam jenis tumbuhan yang mana nanti dia dapat membuat makanannya sendiri. Pada produsen terdapat beberapa nama atau terdapat beberapa kata lain yang dapat kita sebut. Di situ ada autotrof, ada fotoautotrof, dan ada kemoautotrof. Untuk pengertiannya bisa kalian baca sendiri pada slide tersebut. Setelah produsen, kita beranjak ke konsumen. Pada konsumen itu adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan atau membuat makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain. Bisa kalian lihat pada slide tersebut terdapat beberapa macam jenis hewan yang bisa kalian amati, yang bisa kalian temukan di sekitar kita. Di mana pada gambar tersebut hewan-hewan tersebut tidak dapat membuat makanannya sendiri, yang mana biasanya dia makan makanan berupa tumbuhan, berupa daging, dan lain-lainnya. Nah, konsumen di sini karena terdapat beberapa macam hewan itu dikelompokkan menjadi 3. Ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan ada konsumen puncak. Pada konsumen tingkat pertama biasanya terdiri atas hewan-hewan yang dapat atau yang mampu makan makanan berupa tumbuhan atau biasa kita sebut sebagai hewan herbivora. Jadi hewan herbivora itu hewan yang dapat makan makanan yang hijau atau berupa tumbuhan. Pada konsumen tingkat kedua ini adalah hewan yang biasa memakan makanan berupa daging atau bisa kita sebut sebagai hewan karnivora. Sedangkan pada konsumen puncak atau hewan yang paling terdapat di paling tingkatan tertinggi, biasanya adalah hewan tersebut tidak dimakan oleh hewan lain atau organisme lain, melainkan dia nanti pada akhir hayatnya dia akan meninggal atau mati. Nah, di situ ada
Di slide tersebut, kalian bisa melihat bahwa konsumen tersebut terbagi menjadi 3 tingkatan, nggih. Ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Bisa kalian pahami kira-kira hewan herbivora itu apa saja, kemudian masuk di konsumen pertama, dan hewan karnivora ada berbagai macam, bisa kalian amati, kalian pelajari, kalian pilih manakah yang termasuk hewan karnivora, dan mereka masuk ke dalam konsumen yang kedua. Sedangkan konsumen puncak yaitu organisme yang tidak dimakan oleh organisme lain yang mana dia nanti pada akhir hayatnya akan meninggal atau mati. Nah, setelah kita belajar tentang produsen dan konsumen, kita terakhir yaitu akan membahas tentang pengurai atau dekomposer. Nah, dekomposer di sini dia itu adalah organisme yang memakan makanan berupa bahan organik atau sisa-sisa sampah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Dengan kata lain, pengurai atau dekomposer ini biasanya dia itu akan memakan makanan atau organisme yang mana dia nanti di akhir hayatnya akan meninggal atau mati. Nah, di sini pengurai tersebut bisa kita artikan di sini ada gambar berupa bakteri dan di sini ada berupa jamur. Sehingga pada konsumen tingkat puncak tadi ada gambarnya berupa hewan elang, yang mana nanti hewan elang itu akan mati atau meninggal, dia nanti akan diuraikan oleh jamur atau bakteri yang ada di tanah ataupun di sekitar lingkungan yang mana dia nanti meninggal. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang komponen biotik, kita akan belajar mengenai komponen selanjutnya yaitu berupa komponen abiotik. Apa komponen abiotik tersebut? Komponen abiotik adalah komponen yang berupa atau komponen yang di dalamnya terdapat benda mati yang dapat mempengaruhi atau mendukung makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa komponen abiotik itu terdiri dari benda-benda mati. Contohnya di sini dilihat di gambar ada air, kemudian ada tanah, ada suhu, ada matahari, ada air, kemudian ada mineral dan lain sebagainya. Nah, komponen abiotik yang pertama yang akan kita bahas yaitu berupa cahaya matahari. Apa sih fungsi cahaya matahari bagi kehidupan? Cahaya matahari bagi kehidupan yang pertama adalah sebagai sumber energi. Yang mana cahaya matahari itu memberi energi atau mempertahankan suhu dan sebagai petanda adanya keberadaan siang dan malam. Yang kedua adanya air. Air itu berfungsi sebagai pelarut zat makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Atau biasanya air itu sangat diperlukan makhluk hidup untuk proses fotosintesis serta untuk berlangsungnya atau tempat hidup bagi satwa yang ada di dalam air. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanah. Tanah bagi makhluk hidup itu sangat penting fungsinya. Yang mana dalam tanah itu terdapat oksigen, air, dan mineral yang mana dapat digunakan sebagai tumbuh kembang maupun tempat hidup bagi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen dan karbon dioksida itu sangat erat kaitannya bagi manusia digunakan untuk proses pernafasan, sedangkan bagi tumbuhan digunakan dalam proses fotosintesis. Oke. Dan selanjutnya itu adalah suhu. Suhu itu diperlukan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Yang mana suhu itu sangat berpengaruh bagi badan setiap makhluk hidup atau bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Yang selanjutnya ada iklim. Iklim itu adalah sebuah keadaan cuaca di mana keadaan iklim di suatu tempat yang satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Yang mana iklim itu digunakan sebagai tumbuh kembang makhluk hidup maupun sebagai pertanda bahwa di suatu tempat tersebut keadaannya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah topografi. Topografi itu kita akan belajar tentang ketinggian suatu tempat yang mana dia diukur pada permukaan laut. Misalkan di sini ada gunung dan ada gurun.
Nah, selanjutnya kita akan belajar tingkat organisasi kehidupan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa, menurut kalian yang penting silahkan dicatat, dipahami, didengarkan berulang kali. Di pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan latihan soal. Sampai jumpa, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.